Bersyukur pagi ini kita jumpa kembali di Santapan Rohani Pagi dengan judul Bijak. Kita akan membaca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sahabat, menghadapi hari-hari yang semakin sukar dan jahat ini, tentu dibutuhkan sebuah hati yang bijak supaya kita mampu menjalaninya dengan baik, dengan tidak keluar dari koridor Tuhan. Karena itu, milikilah hati yang bijaksana. Berbicara tentang orang bijak, Alkitab selalu mengaitkannya dengan orang yang takut akan Tuhan atau orang benar. Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang rohani, sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak atau bersikap. Kebijaksanaan dalam diri seseorang tidak diperoleh melalui pendidikan formal, ilmu pengetahuan, filosofi, atau ide-ide manusia, melainkan melalui ketekunannya dalam merenungkan firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sahabat, orang bijak atau berhikmat dalam perjanjian lama erat kaitannya dengan orang yang takut akan Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan, memiliki kepekaan terhadap firman-Nya dan bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan kepadanya, sehingga ia menaruh sikap hormat akan Tuhan tidak hanya dalam pikiran, namun juga di dalam hati dan tentu saja dalam perbuatannya. Hari-hari ini banyak orang kurang waspada melihat hal-hal yang tidak baik atau jahat, sehingga mereka tetap saja berada dalam kejahatan dan tidak mau kelar dari perkara-perkara tersebut. Padahal Alkitab jelas meminta kepada setiap kita, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Sahabat, orang Kristen dapat disebut bijak apabila sesuai dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, selalu mawas diri. Banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya karena tidak bisa berlaku secara bijaksana. Hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya lah yang akan memampukan kita untuk berlaku bijaksana dan membuat panca indera kita semakin peka dan terlatih. Roma 12 ayat 2 berkata demikian, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata perhatikanlah dengan saksama meminta kita untuk selalu berjaga-jaga, melihat dan mengawasi keadaan sekitar kita. Jangan sampai kita tertidur secara rohani dan tidak mawas diri. Orang yang mawas diri senantiasa melakukan pengujian tentang apa yang berkenan bagi Tuhan. Paulus pun menasihati jemaat Tesalonika akan hal ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, yang kedua, supaya orang Kristen dapat disebut bijak adalah dapat mengatur waktu dengan baik. Efesus 5 ayat 16 mencatat demikian, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sahabat, efektivitas hidup seseorang sangat ditentukan dari waktu yang diaturnya dengan baik. Siapapun kita, tanpa terkecuali, mendapatkan waktu yang sama dari Tuhan, yaitu 24 jam dalam sehari. Meskipun demikian, tiap-tiap orang memiliki efektivitas dan produktivitas yang berbeda-beda. Semua tentu bergantung bagaimana kita mengatur waktu dengan bijak. Ingat sahabat, waktu terus berjalan maju dan tidak bisa terulang kembali. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Hidup kita sangatlah singkat. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Isilah waktu itu untuk hal-hal yang berguna.
yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan yang ketiga adalah supaya sebagai orang Kristen kita bisa dikatakan berhikmat adalah mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang bijak adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Apa tandanya? Yaitu ketika seseorang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut pimpinan Roh Kudus. Sahabat bisa membacanya dalam Galatia 5 ayat ke-16. Nah, sahabat, sebagai ayat penutup, Hosea 14 ayat yang ke-10 kita akan membacanya. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Puji Tuhan sahabat, renungan kita pagi hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita, bahkan menjadi satu peringatan buat kita, betapa pentingnya untuk kita menjadi orang Kristen yang hidup bijak. Bijak dalam mengatur waktu kita, bijak dalam perkataan kita, bijak dalam sikap kita. Nah, ketika kita mampu untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam hidup kita, maka hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentu saja menolong kita untuk kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga ketika Dia datang menjemput kita, Dia boleh mendapati bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan sahabat, kalau mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang seolah-olah merasa sukar melakukan sebuah kebijakan, bertindak bijaksana, jangan takut, minta kepada Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin saat ini ada di antara kami yang kurang bijaksana dalam mengatur waktu kami, mengelola kehidupan kami. Kami kurang bijaksana dalam kami bersikap, kami berkata-kata, kami bertindak. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan datang yang kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang masuk ke dalam bagian orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.